Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nurmiati Salim. Dalam video kali ini, saya beserta rekan saya Sunarti dan Muhammad Fadel akan membahas materi tentang distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Pengertian distorsi pasar. Arti dari kata distorsi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai tempat bertemunya antara penawaran atau dalam kurung penjual dengan permintaan dalam kurung pembeli. Dari kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya maksud dari distorsi pasar ialah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwasanya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan atau mekanisme pasar, yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar. Baiklah, perkenalkan nama saya Sunarti. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu bentuk-bentuk distorsi pasar. Pada garis besarnya, distorsi pasar dalam ekonomi Islam diidentifikasi dalam 3 bentuk distorsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dibagi menjadi 2, yaitu pertama, bai najais. Bai najais adalah rekayasa pasar yang dilakukan dalam sisi permintaan. Hal ini dilakukan dengan mempermainkan sisi permintaan, di mana awalnya membeli dalam jumlah banyak untuk menaikkan permintaan. Setelah itu, ketika pasaran menjadi langka, maka menjualnya atau mengedarkan ke pasar sehingga barang melimpah. Yang kedua, iktikar. Merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah Islam. Iktikar adalah mengupayakan adanya kalangan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi. Yang kedua, tadlis. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Menurut Nasution 2012, tadlis terdapat 4 bentuk, yaitu yang pertama, penipuan menyangkut jumlah barang. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, harga barang. Yang keempat, waktu penyerahan barang. Adapun macam-macam tadlis diantara adalah sebagai berikut. Pertama, tadlis dalam kuantitas. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Ketiga, tadlis dalam harga. 4, tadlis dalam waktu penyerangan. Untuk menghindari penipuan tersebut, menurut Karim ada istilah konvensional yang disebut game teori. Terdapat 3 macam, yaitu dominan strategi, Nash equilibrium. Yang ketiga, Marxist strategi. Kemudian yang ketiga, takrir. Takrir berasal dari bahasa Arab, yaitu grahar, yang berarti akibat atau bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki
kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Adapun macam-macam takrir, yang pertama takrir dalam kuantitas, yang kedua takrir dalam kualitas, dan yang ketiga takrir dalam harga. Demikian materi yang saya paparkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel. Saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu manipulasi dalam perdagangan saham. Pasar modal adalah perdagangan surat berharga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana kapital suatu perusahaan. Surat berharga itu dapat berwujud saham, obligasi, dan derivat. Kegiatan yang dilakukan di pasar modal adalah investasi. Investasi merupakan kegiatan menanam modal oleh seseorang investor dengan harapan suatu saat modal yang ditanamkan tersebut akan menghasilkan keuntungan. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan kondisi semu yang akan menyesatkan pihak lain dalam perdagangan disebut sebagai manipulasi pasar. Segala jenis perdagangan rentan akan adanya manipulasi, termaksud perdagangan HAM dalam Islam. Kegiatan perdagangan saham diperbolehkan asal tidak adanya unsur riba, penipuan, dan ketidakpastian, serta tidak untuk digerakkan dalam bidang yang diharamkan. Dalam praktiknya, beberapa pola pelanggaran yang ada dalam pasar modal adalah sebagai berikut: marketing the close, fatting the tap, pembentukan harga berkaitan dengan magar, konsolidasi atau akuisisi, pulse, cornering the market, west sales, false information, special allotments, exchange based transaction, abort seller.